Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki. Kali ini Aniki akan membahas tentang apa itu The Wandering Sea yang ada di Nasuverse. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. The Wandering Sea, yang juga dikenal Baldanders, adalah cabang ketiga dari Asosiasi Penyihir. Wandering Sea adalah fondasi asli dari Asosiasi Penyihir, yang dibentuk bersama dengan Atlas pada 20 Masehi. Orang-orang dari dua organisasi adalah mereka yang tidak setuju dengan faksi ketiga yang dipimpin oleh Direktur Asosiasi, yang nantinya akan menjadi Clock Tower di 500 Masehi. Tentang masa depan dengan bentuk misteri dan matchcraft yang baru yang datang dengan akhir zaman dewa. Wandering Sea dan Atlas tetap berpegang pada cara lama zaman dewa, tetapi ketiga kelompok itu masih tetap bersama sebagai asosiasi penyihir. Orang magus dari Wandering Sea berusaha mengisolasi diri dari jangkauan dewa dan manusia. Dengan demikian, seluruh pulau mereka lenyap dari alam semesta, hanyut dalam ruang dan waktu. Tidak ada yang bisa mengamati atau berinteraksi dengannya, kecuali melalui 5 gerbang di pintu masuknya. Sejak pembentukannya, banyak orang magus sesat yang diasingkan dari kalangan pendiri. Wandering Sea yang bermanifestasi setahun sekali di setiap era hanyalah bayangan dari Wandering Sea yang dulu. Sifat sebenarnya dari Wandering Sea atau True Wandering Sea mengacu pada apa yang ada di balik 5 gerbang di pintu masuk Wandering Sea. Sejak pembentukan Clock Tower, mereka menghentikan komunikasi dengan asosiasi. Selama peristiwa Fate Grand Order, Sion Eldnam Soharis meramalkan invasi alien God dan melakukan perjalanan dari Atlas ke Wandering Sea. Sementara para penyihir dari Wandering Sea tidak peduli tentang penghapusan tekstur umat manusia dari dunia karena tidak ada hubungannya dengan zaman dewa. Mereka seharusnya membiarkan Sion tinggal selama dia tidak mengganggu mereka. Sion telah menawarkan untuk membuat kontrak Atlas ke-8 untuk penggunaannya dengan imbalan mengizinkannya tinggal selama 1 tahun. Bahkan dia tidak tahu bahwa tujuan mereka yang sebenarnya adalah menawarkan posisi dengan mereka. Sion dan Kapten Servannya menggunakan kembali area pintu masuk The Wandering Sea agar terlihat seperti Chaldea. Ketika Alien God akhirnya menemukan The Wandering Sea, dia menghancurkannya dengan Black Hole. Dengan Chaldea nyaris keluar dari Storm Border dan Sion mengatur pangkalan untuk menghancurkan diri sendiri. Karena sifat antemporal Wandering Sea, para penyihirnya menganggap ini sebagai gangguan belaka. Karena penghancuran fasilitas bagian luar Wandering Sea dalam satu era tidak akan mempengaruhi di luar waktu itu. Setelah menentang modernisasi Matchcraft bersama dengan Atlas pada tahun 20 Masehi, aturan utama mereka adalah penolakan terhadap kemajuan Matchcraft modern, hanya mengakui Matchcraft dari zaman dewa. Menentang metodologi Clock Tower, mereka menolak untuk menerima peradaban konsumen umat manusia modern, dan tetap sama sekali tidak sesuai. Bahkan dengan hancurnya Human Order di dunia Fate Grand Order, mereka tidak mengambil tindakan apapun, malah melanjutkan penelitian mereka secara tertutup, dan membiarkan organisasi Chaldea menggunakan pulau itu sebagai basis. Dikatakan bahwa fokus penelitian mereka adalah modifikasi tubuh manusia, tetapi detail lainnya tidak diketahui. Matchcraft dari zaman dewa adalah apa yang lebih disukai dan diinginkan oleh para penyihir Wandering Sea, tetapi tidak ada batasan pada apa yang sebenarnya dapat mereka lakukan, seperti Western Matchcraft atau filosofi Matchcraft. Alkimia gaya Atlas mungkin adalah satu-satunya hal yang tidak mereka lakukan. The Wandering Sea memiliki rahasia yang dikenal sebagai Concealed Divine Order. Ini adalah kode yang dilalui Wandering Sea dan merupakan rahasia yang setara dengan makam spiritual Albion Menara Jam dan 7 senjata Super Atlas. Rekrutmen ke Wandering Sea jarang terjadi. Mereka yang direkrut bahkan dari penyihir Clock Tower yang bergengsi dapat dihitung dengan 1 tangan. Sementara kualifikasi untuk tiba di pulau untuk pembukaan setahun sekali itu sulit. Cara kualifikasi yang sebenarnya adalah dengan hanya hadir di lokasi salah satu gerbang ketika gerbang dibuka. Setelah tiba di pulau itu, Gordolf Musik memperhatikan bahwa gerbang memancarkan energi magis yang sama dengan direktur asosiasi dari asosiasi penyihir, mempercayai mereka sebagai pintu ke workshop bagian dalam Wandering Sea. Kemungkinan beberapa individu yang memiliki kekuatan yang sama untuk menghancurkan dan menyebarkan banyak lords yang ada di Wandering Sea membuatnya takut.
Pulau Baldenders digambarkan sebagai teka-teki pertama yang pernah ditemukan di dunia Matchcraft, dan itu akan menjadi yang terakhir menjadi bingung oleh Gordolf Music, markas besar The Wandering Sea yang muncul di dunia. Yang disebut The Moving Tomb adalah pegunungan mobile, sebuah pulau dari zaman dewa yang terletak di dalam tekstur antara dunia manusia dan Otherset. Biasanya bergerak di seluruh laut utara, tetapi kadang-kadang bergerak di tanah kering, apa yang bisa disebut singularitas independen. Bagian dalamnya berisi lautnya sendiri daripada menjadi pulau yang bergerak melalui laut itu sendiri, dengan pulau utama berada di tengah. Hal ini dimungkinkan untuk merasakan laut dari luar, tetapi hanya membalikkan kembali keluar tidak mudah bagi mereka yang masuk. Perbedaan ketinggian adalah 10 meter saat masuk. Singularitas ini kebal terhadap pemutihan dunia. Karena perlindungan tradisi, itu tidak dapat dideteksi di radar. Biasanya tertutup untuk seluruh dunia. Terbuka untuk dunia luar hanya setahun sekali pada tanggal 31 Desember untuk merekrut bakat baru. The Wandering Sea tidak memiliki pintu masuk di permukaannya. Pintu masuk sebenarnya adalah sekitar 40 meter di bawah permukaan laut dan mengarah ke area docking yang 10 meter di bawah permukaan. Mereka yang berada di dalam lobi dapat menarik kapal ke area dock menggunakan manipulasi arus laut, tetapi kapal biasa tidak akan bertahan dalam proses tersebut. Itu harus berupa kapal kedap udara atau kendaraan mirip kapal yang secara alami atau fisik terlindung dari perubahan tekanan yang tiba-tiba. Sebenarnya, pulau ini hanya gema dari True Wandering Sea yang benar-benar terputus dari ruang waktu normal untuk 5 gerbang yang dimanifestasikan pada tanggal 31 Desember. Penggunaan pulau di luar tujuan pengrekrutan yang dimaksudkan dapat dinegosiasikan dengan True Wandering Sea. Untuk Sion, mereka meminta kontrak ke-8 Atlas untuk dibuat dengan tujuan mencoba merekrutnya. Oke sobat, itulah dia pembahasan tentang Wandering Sea. Cukup sekian dan terima kasih. See you.